Bank sebagai lembaga kepercayaan, di mana masyarakat mempercayakan uangnya kepada bank sehingga bank harus memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan. Teori rahasia bank terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, teori rahasia bank bersifat mutlak. Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan, tanpa pengecualian dan pembatasan, dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Teori ini lebih mementingkan kepentingan individu dan bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan demi kepentingan individu yang merugikan kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak. Dengan teori ini, rahasia bank sulit diterobos dengan alasan apapun dan bahkan oleh undang-undang dan hukum sekalipun. Teori rahasia bank bersifat mutlak banyak dianut oleh bank di negara Swiss. Yang kedua, teori rahasia bank bersifat relatif. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, maka keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang. Penerapan teori ini sesuai dengan asas proporsional sebelum membuka informasi bank. Asas proporsional menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih diutamakan, yaitu tidak membuka rahasia yang berarti menyimpan rahasia demi kepentingan individu atau membuka rahasia demi kepentingan negara atau masyarakat banyak. Dengan teori ini, kepentingan negara atau masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Bila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum, maka keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka. Dengan demikian, teori rahasia bank bersifat relatif melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, negara, maupun masyarakat banyak. Sebelum membahas mengenai pengertian rahasia bank, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Yang kedua adalah nasabah debitur, yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Informasi yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah yang pertama, keterangan mengenai nasabah penyimpan berupa data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, keluarga, dan penghasilannya. Lalu yang kedua, keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan berupa nominal dalam tabungan, nomor rekening, dan kata sandi. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Pada ayat 1-nya dijelaskan kembali bahwa yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Lalu pada ayat 2 berbunyi, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pada penjelasan sebelumnya, nasabah bank itu terdiri dari dua jenis, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Jadi, keterangan mengenai nasabah debitur tidak wajib dirahasiakan oleh bank. Data nasabah debitur tidak wajib dirahasiakan oleh bank. Namun, bukan berarti nasabah debitur kehilangan hak atas privasinya. Hukum hanya memperbolehkan bank membuka informasi terkait debitur dan agunannya dengan tujuan membuat laku objek agunan yang akan dilelang eksekusi karena wan prestasi pihak debitur itu sendiri. Nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, maka bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Kredit macet adalah bukti konkret wan prestasinya debitur, maka bank akan berupaya untuk memulihkan piutangnya lewat penjualan secara lelang eksekusi, dengan melakukan publikasi seluas-luasnya mengenai nilai hak tanggungan serta letak objek agunan yang diberikan debitur, guna menjaring pembeli. Bank mempunyai hak untuk memperoleh haknya yang telah diingkari oleh debitur tanpa terbentur rahasia nasabah debitur. Jadi, bank dapat membuka rahasia nasabah debitur saat proses eksekusi untuk kredit macet. Jika bank harus meminta persetujuan dari nasabah debitur atau Bank Indonesia, dikhawatirkan akan menghambat proses eksekusi yang memakan waktu lama, yang mana dapat berakibat membuat reputasi bank menjadi jelek dan merusak keuangan bank. Karena rahasia nasabah debitur tidak wajib dirahasiakan bank dan bank dapat membukanya saat terjadi kredit macet,
maka nasabah debitur tidak dapat menggugat atau memidanakan kreditur atau afiliasinya dengan tuduhan pembocoran rahasia nasabah atau pencemaran nama baik. Pada ayat 3 disebutkan bahwa pihak terafiliasi juga wajib menjaga rahasia bank. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi yang juga wajib menjaga rahasia bank, yang pertama, anggota dewan, komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. Yang kedua, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. Khusus bagi bank yang berbentuk hukum, koperasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Lalu yang keempat, pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Berikut adalah beberapa hal di mana bank dapat membuka rahasia bank yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada pasal 40 disebutkan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali hal yang disebutkan dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A, di mana pasal-pasal tersebut adalah pasal pengecualian di mana bank dapat membuka rahasia nasabah kepada pejabat yang berwenang. Pada pasal 41 dijelaskan bahwa bank dapat membuka rahasia nasabah untuk kepentingan perpajakan kepada pejabat pajak. Namun, terlebih dahulu harus didapatkan perintah tertulis dari pimpinan Bank Indonesia kepada bank agar memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang juga di mana merupakan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Pada pasal 41A, bank dapat membuka rahasia nasabah untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Informasi tersebut dapat diberikan kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Namun, terlebih dahulu harus didapatkan izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia agar bank dapat membuka rahasia mengenai simpanan nasabah debitur yang bersangkutan. Pada pasal 42, bank dapat membuka rahasia nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana kepada polisi, jaksa, atau hakim. Namun, terlebih dahulu harus didapatkan izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia agar bank dapat membuka rahasia mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank tersebut. Pada pasal 42A, disebutkan lagi bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42. Setelah mendapatkan izin atau perintah tertulis dari pimpinan Bank Indonesia agar bank dapat memberikan informasi mengenai rahasia bank. Ketentuan ini untuk meniadakan bank untuk menolak memberikan keterangan yang diminta walaupun sudah diminta oleh Bank Indonesia. Pada pasal 43, bank dapat membuka rahasia nasabah dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya kepada pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan bank tersebut dan juga untuk membuktikan bahwa ada keadaan-keadaan yang mungkin disalahpahamkan oleh nasabah dalam perkara perdata. Untuk membuka rahasia tersebut, bank tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Pada pasal 44, bank dapat membuka rahasia nasabah dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Untuk melakukan tukar-menukar informasi antar bank, bank tidak perlu memperoleh perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Tukar-menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain, guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Yang diatur lebih lanjut mengenai tukar-menukar informasi oleh Bank Indonesia, antara lain, mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi, serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan. Pada pasal 44A ayat 1, bank dapat membuka rahasia nasabah atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Informasi tersebut dapat diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Untuk membuka rahasia nasabah, bank tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Pada pasal 44A ayat 2, bank dapat membuka rahasia nasabah kepada ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya akan diberitahukan kepada orang tersebut setelah ia menunjukkan surat keterangan ahli waris bahwa orang tersebut merupakan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Untuk membuka rahasia nasabah,
bank tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Selain hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai pengecualian, di mana bank boleh membuka rahasia nasabah penyimpannya dan kepada siapa saja informasi tersebut dapat diberikan. Ada beberapa undang-undang yang juga memberikan kewenangan kepada bank untuk memberikan rahasia bank terkait nasabah penyimpannya yang berkenaan dengan yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.